reorganisasi dan rasionalisasi tentara itu dipotong. Nah laki-laki tadi santri juga banyak kena karena sekolahnya nggak dapat. Termasuk Kahar Muzakir apa yang itu juga termasuk kena era itu sebenarnya. Nah maksud saya poinnya adalah setelah perjalanan pembaruan di kita beradaptasi, santri saya yakin semakin siap. Hari ini pesantren terpadu, ada ini sudah tahu teknologi dan sebagainya gitu. Jadi insya Allah ke depan itu adalah memang era-eranya santri gitu. Dan saya buka sedikit Mas, menurut penelitian lembaga riset internasional namanya Pew, bahwa di dunia ini tahun 2050 jumlah umat Islam dengan umat Kristen akan sama. Hari ini umat Kristen lebih banyak. Tahun 2070 apalagi tahun 2011 itu tahun 2100 umat Islam akan mayoritas di dunia. Kenapa? Karena di Amerika, di Eropa, di Australia, di New Zealand yang hari ini hanya sekitar 2%, 3%, besok akan menjadi 10%. Jadi bisa dibayangkan di 2200 bagaimana Islam bisa sampai 60%, mungkin 50%. Artinya di dunia. Artinya apa? Ini perkembangan santri. Politik Amerika berubah. Hari ini sudah ada dilantik pertama kali kepala polisi Islam. DPR-nya Islam 2 dari Partai Demokrat gitu. Nanti di Australia di mana dan sebagainya. Kita kembalikan dulu kebanyakan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang pertama, Mas Misbah Soim Haris. Ada beberapa poin yang saya catat. Yang pertama, ya santri sudah memiliki pesantren itu sudah memiliki identitas dan karakter gitu ya. Berangkat dari sejarah, karakter identitas itu sudah melekat. Hanya saja memang ada konsekuensinya. Konsekuensinya yang tadi disampaikan, mudah-mudahan dulu ya Mas ya, tidak sekarang bahwa pesantren santri itu tertinggal dari sisi pendidikan dan lain sebagainya. Nah untuk tahu bagaimana kondisi sekarang ini, apakah tertinggal atau sudah mulai mendahului begitu, kami persilakan Kiai Haji Harisuddin Akib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Pak narasumber dari Forces Jawa Timur, juga terima kasih dari keynote speaker dari Pak siapa tadi di Jakarta. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu juga di sini pesantren terpadu Darul Ulil Albab. Alhamdulillah, menyambung dari pengantar dari saudara Soim Haris tadi, ya termasuk diantaranya yang pelarian dari Pangeran Diponegoro kemudian membuat pesanggerahan ya di sini ini. Jadi ini pesantren ini dulu sekitar berdiri tahun 1880-an oleh mbah saya namanya Murtojo. Setelah haji disebut namanya Umar Murtojo. Beliau dari Surakarta di Delanggu, tapi masih agak remaja mengembaranya, ya mungkin pasca perang itu langsung mungkin sekitar itu, sehingga mondok dulu di sana di Blitar Selatan, namanya di Binangun, kemudian mondok lagi di Gurah, kemudian ke sini ini Babat di sini ini, membuat pesantren dan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat. Mungkin kalau waktu itu mungkin Nahdlatul Tujar karena beliau pedagang, jadi tetap bawa dagangannya batik itu dari Surakarta sana, kemudian Palawija itu sini diberdayakan, ada sekitar santrinya yang derek itu sekitar 80 orang katanya. Itu untuk bisnis dengan Cina melalui Kali Brantas itu. Jadi naik Kali Brantas itu kemudian menjadi jaya sampai tahun sekitar 1900-an. 1910-an mbah saya itu baru meninggal, kemudian eranya semakin kurang bagus, kurang menguntungkan, dan kemudian pesantrennya
tenggelam, lama-lama sampai tidak kelihatan sama sekali kecuali tinggal musola saja. Dan ketokohan penerusnya namanya Mbah Ngakib, bapak saya namanya Mbah Ngakib, semua orang tahu, namanya Raja Gembleng. Nah, di sini ini tempatnya, namanya Mbah Ngakib. Nah, ini temannya Bapak Iskandar Nganjuk, itu wakilnya beliau sebagai komandan, sejak komandan Sabilillah. Beliau jadi sebelum merdeka, zaman Jepang, kemudian zaman kemerdekaan, agresi itu juga begitu. Beliau menjadi komandan Sabilillah, ya. Kemudian tahun 65 beliau menjadi komandan Banser, bapak saya itu. Kalau 40 sekian itu, pemerintahan kecamatan oleh militer itu bapak saya lah yang punya stempel camat waktu itu. Sehingga ketika camat waktu tahun 65 itu agak membela dengan PKI, pukul sama bapak saya sampai muncek ini. Jadi dengan Pak Camat ini saya bersahabat. Dengan camat dengan camat yang dulu itu dipukul beneran itu. Jadi ada istilahnya, masyarakat yang tua-tua mungkin Pak Amir masih dengar namanya kesuwendal itu. Cik dengar. Kesuwendal itu demonya bapak saya sebagai kepala komandan Banser Ansor kepada pemerintahan desa kecamatannya itu disidang sama Banser itu, sama bapak saya itu. Terus bunti Pak Lurah, kok Pak Camat itu Pak Mulet ya akhirnya itu diantem sampai betul ya, pejabat diantem ya di penjara di sana mana itu Kertosono, sama namanya Pak Dal itu Daniel Mundir Nadir Daniel itu ponaan-ponaannya. Ini juga gitu, Pak Bulurah yang sekarang ini cucunya Bulurah yang di demo bapak saya dulu. Sekarang bersahabat, ini yang mendukung saya termasuk. Nah, ini dulu luar biasa. Nah, perjuangannya di sini. Nah, artinya pesantren sebagai pemberdayaan masyarakat, sebagai nasionalisme yang luar biasa sampai meninggal beliau ini. Sehingga saya tulis di YouTube, nanti bisa dibuka, Kiai Haji Abdul Wahab Umar, pejuang di 3 zaman. Nah, itu mulai zaman Belanda dan sanadnya sampai mbah saya itu. Nah, ini alhamdulillah itu yang dulu. Apa yang kita perbuat sekarang, khususnya setelah ada undang-undang pesantren, khususnya ada penghargaan pesantren. Tadi pagi saya sudah nyambut di YouTube bahwa Hari Santri berikut dengan undang-undang pesantren adalah hadiah paling indah pemerintahan Bapak Joko Widodo kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam Indonesia. Mudah-mudahan selamat santri semuanya dan berkah selalu ya. Hanya tadi saya memberikan analisis yang beda tentang, tapi sama dengan jenengan ternyata, bahwa pengertian selama ini yang disebut dengan santri adalah murid pesantren. Menurut Clifford Gett tadi sebetulnya bukan, santri itu adalah umat Islam yang mengamalkan lengkap amalan agamanya. Ya syariatnya ya ikut Islam, akidahnya Islam, akhlaknya ya Islam. Islam yang ngelakoni bener. Lawannya waktu itu namanya, kalau menurut Clifford Gett, wong abangan. Tapi menurut orang sini bukan, namanya wong kepet. Santri itu lawannya kepet. Kepet itu karena orang abangan itu kalau BAB, kalau kencing ndak usah cewek, namanya wong kepet. Etan kali itu brangetan tuh wong kepet, kulon brangkulon ini wong santri. Dulu begitu di daerah sini masyarakat ini. Jadi tidak kenal nama abangan tapi istilahnya kepet. Kepet santri sama priayi. Nah, priayi itulah memang karena antipatinya terhadap penjajah maka akhirnya tertinggal. Dan ketika Indonesia merdeka tadi, pesantren sebetulnya diajak itu sama orang santri lah. Santri itu diajak oleh Pak Harto juga, tetapi memang nggak ada yang bisa nggak sekolah. Pada masanya Pak Harto itu sarjananya NU, sarjana santri hanya 1. Siapa itu nama yang PMI itu? Zamroni BA, yang lain enggak ada yang dari NU.
Baru tahun 88 dari kalangan santri ini, generasi saya ini baru booming. Nah, tahun 88 itu baru booming kuliah, sekolah. Dari daerah sini sangat antipati dulu. Ceritanya bapak saya atau kesan saya juga, saya sekolah di Purwasi, mondok, itu kan sudah celonoan, itu sudah tidak diakoni oleh masyarakat saya ini sebagai santri. Gak patek, saya ini gak patek, makanya agak juga kurang bagus masyarakat karena gak patek diakoni santri. Mergo mondok bukan di Lirboyo atau di Ploso, Batoan dan sebagainya. Mondoknya di Purwasi, wis pakai celana. Bapak saya juga gitu, mondoknya di Termas, sudah uniform, pakai dasi, pakai ini zaman itu. Termas itu sudah kelas internasional pada zaman itu ya. Itu jadi bukan seperti sekarang. Nah, itu kalau datang, kalau pulang itu sampai wapar itu harus cepot. Harus ganti apa sini? Sarung. Harus ganti kopiah yang kopiahnya khas pesantren. Daerah sini sangat fanatik dengan Belanda. Nah, ini memang ada sawonya itu tengernya dulu, kalau itu pengakuannya dari itu memang jalurnya Pangeran Diponegoro itu pesisir selatan sampai ke tempat mbahnya di mana itu Sumenep kan, nanti di Banyuwangi Sembagus itu ada pelabuhan menuju ke Astatinggi itu. Nah, itu mbahnya Pangeran Diponegoro di sana. Nah, ini semua yang ada sawo-sawonya itu adalah generasi telik sandi, minimal telik sandi atau keluarganya dari Pangeran Diponegoro itu. Silakan tolong ada profilnya Ulul Albab coba biar